dengan Bunda Sari, Mas David Watimena, Bu Dwi Kartikawati, dan Profesor Haji Priyono. Semoga beliau-beliau selalu diistiqomahkan dan sehatkan. Juga wabil khusus yang berbahagia malam ini sebagai pemangku hajat yang mulia Ibu Hajah Kartini Sulpan. Semoga dengan Barokah Manaqib Online Internasional ini Allah memberkahi semuanya, segalanya selamanya untuk beliau dan keluarga besar, menyempurnakan kesehatan jasmani dan rohani, mengangkat segala kesulitan, segala balas, segala cobaan, dan memberikan tambahan kekuatan, tambahan berkah untuk beliau menjalani hari-hari dan saat-saat beliau dan selalu bersenang dan berbahagia bersama kita semua. Juga untuk petugas Manaqib online yang bekerja dengan sangat baik dan seluruh jamaah ikhwan akhwat yang dibisahkan hadir malam ini bersama dalam majelis yang dicintai Pangarsa Abaos dan kita cintai semuanya. Alhamdulillah ada 60 titik di seluruh penjuru dunia. Sebelumnya saya mohon konfirmasi, ini suara saya masuk bagus nggak Ustaz Nur Rahman? Karena Ba- Bagus, suatu Ki. laporannya bandwidthnya kecil ya. Sebentar ya, saya akan segera kembali. Sebentar aja. Udah jelas Pak Kiai dari Bandung. Ya, baik, baik. Nah, ini tempat saya sedang kecil. Baik. Alhamdulillah kita dijumpakan lagi malam ini dalam majelis Manaqib Online Internasional. Dan malam ini izinkan saya melanjutkan kajian atau apa namanya hikmat mengenai salah satu huruf dalam bulan Muharram yaitu huruf mim yang pertama yang bermakna mujahadatun nafs ya. Di dalam thariqah kita ini dan juga dalam agama kita Islam ajaran atau hikmat tentang mujahadah atau jihad ini memang sungguh luar biasa, sangat kaya dan sangat kompleks sehingga tidak akan pernah habis dan akan selalu bertambah ilmu yang kita punya akan selalu bertambah penglihatan yang yang Allah berikan kepada kita ya semakin hari. Dan salah satu tanda bahwa perjalanan kita itu ada progres, ada maju adalah bertambahnya hikmah yang kita punya, bertambahnya ilmu yang kita miliki mengenai nilai, kemudian hikmah dan ajaran-ajaran ini. Ya, sebenarnya saya agak susah menggunakan kata ajaran ya, karena ajaran itu mengasumsikan sesuatu yang tidak pasti gitu ya, sesuatu yang berubah. Sementara di dalam Toriko ini kita dididik untuk di apa melakukan segala sesuatu dengan segala kepastian gitu ya. Keyakinan adalah sangat penting di dalam Toriko ini. Tapi saya kira begitu ya, hikmat atau apa namanya makna gitu ya dalam mujahadah ini. Nah, minggu lalu saya menyinggung beberapa aspek tentang jihadul akbar sebagaimana kembali mengutip salah satu sabda Nabi yang sangat terkenal ya, roja'na ila jihadul asgor ila jihadul akbar, yakni jihadul nafs bin nafs ya. Ya, jihadul nafs ini digambarkan sebagai jihadul akbar. Nah, biasanya kita memahami kenapa dia akbar, karena dia lebih sulit dilakukan, karena lebih berat gitu ya. Tetapi sesungguhnya ada hal-hal lain yang membuat mujahadatun nafs itu atau jihad bin nafs ini itu akbar atau agung atau mulia. Ya, setidaknya ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Pertama adalah tujuannya. Ya, tujuan dari mujahadatun nafs ini kalau kita bandingkan dengan jihadun asgor atau jihad kecil itu tujuannya sifatnya sementara ya mempertahankan diri atau menyelamatkan diri dari musuh ya atau mengalahkan musuh dengan tujuan mempertahankan diri sederhana jadi sangat sangat temporal kalau begitu tujuannya tercapai kita bisa survive ya secara fisik maka tujuannya selesai ya tapi kalau mujahadatun nafs ini tujuannya akbar ya
yaitu kita menuju perjalanan menuju Allah. Nah, ini aja sudah sangat berbeda. Ya, dari pertama jihadul asghar itu tertuju pada kita sendiri, kita selamat, kita tidak terancam, kita survive kepada menuju Allah. Artinya arahnya sudah berbeda ya kepada Allah, suatu zat yang menciptakan kita semua menjadi asal muasal keberadaan kita, jadi asal menjadi sebab dasar dari kehidupan dan eksistensi kita di dunia ini. Itu sudah sangat berbeda gitu ya. Jadi tujuannya, jadi kenapa salah satunya ini disebut akbar. Kemudian yang kedua, sesungguhnya jihadun nafs ini itu lebih hakiki daripada jihadun asghar atau jihad yang fisik. Karena jihadun nafs ini adalah bagian dari proses pembentukan kita sendiri sebagai manusia, sebagaimana dimaksudkan oleh Allah sebagai uh, khalifah fil ard ya. Dan di dalam banyak ayat dikatakan manusia ini adalah sebaik-baiknya makhluk yang ditinggikan. Dan itu adalah rencana Allah gitu ya. Yang sesungguhnya mungkin kalau bisa kita katakan belum selesai ya. Sebagian dari rencana itu dikembalikan kepada manusia. Jadi kita ini sesungguhnya makhluk separuh jadi ya. Jadi masih masih sesuatu yang belum belum selesai jadi. Nah, kita dilibatkan oleh Allah untuk menjadikan diri kita sendiri agar menjadi sempurna. Nah, proses penyempurnaan ini yang kemudian melibatkan satu upaya, satu proses, satu tindakan yang disebut jihadul akbar itu tadi. Jadi ini sesungguhnya bagian dari kehidupan kita yang terus-menerus seharusnya kita lakukan, terus-menerus jadi etos kehidupan kita. Nah, ini sudah nampak. Dan saya kira ini sangat relevan dengan kalau dalam tasawuf itu ya, kita diajarkan bahwa atau kita dihikmahkan ada nafsu, ada beberapa derajat atau beberapa eh, bentuk ya, atau beberapa level kemenjadian gitu ya. Kalau dilihat dari eh, prosesnya ya, yang paling bawah adalah nafsu amaroh ya. Kemudian ada setelah itu lebih baik daripada nafsu amaroh itu. Jadi nafsu amaroh ini adalah bentuk nafsu yang masih sangat liar ya, masih sangat kasar, masih sangat apa namanya, belum terbentuk ya, penuh penuh dinamika, penuh amarah, penuh keinginan, makanya tidak jelas nafsunya ini dan penuh kerusakan ya, tindakan-tindakan yang eh, apa menciptakan kehancuran, pengerusakan dan kezaliman ya. Kemudian lebih tinggi dari itu, lebih baik sedikit dari itu ada nafsu lawamah, nafsu yang telah mendapat cahaya, tapi tidak sempurna cahayanya gitu. Jadi sudah agak menuju proses menjadilah ya karena nafsu lawamah ini. Tapi dia mudah sekali, rentas sekali untuk apa namanya kembali ya ke dalam derajat yang rendah ke amarah gitu. Sehingga nafsu ini seperti bolak-balik dari proses menjadi dan eh, tidak menjadi atau ya bahasa kita bubar mungkin ya kalau itu. Nah, di atas nafsu lawamah ada nafsu mulhimah, nafsu yang cahayanya lebih eh, sempurna atau lebih kuat daripada nafsu lawamah dan dalam proses kemenjadian siap untuk menjadi ditempa menjadi diri yang lebih baik nafsu mulhimah ini ya. Jadi dia udah lepas dari bentuk-bentuk amarah. Nah, di atas nafsu mulhimah atau kalau nafsu mulhimah ini berprogres lebih bagus lagi, maka nafsu itu akan menjadi nafsu mutmainah. Ya, nafsu yang gambarkan dalam Al-Quran sebagai jiwa yang tenang, jiwa yang settle, jiwa yang stabil ya, tidak apa namanya, tidak terpengaruh oleh pengalaman-pengalaman empiris atau dunia di luar setelah itu. Kemudian jiwa ini akan ketika dia menempa dirinya lagi, mendapat cahaya lebih kuat, dia menjadi nafsu rodiah, nafsu yang apa namanya lebih settle ya, jadi nafsu yang ridho dengan segala sesuatu yang diberikan kepada apa aja yang terjadi. Nah, ini nafsu yang kita diajarkan dalam koriko ini selalu bersyukur ya, memberi apa aja sebagai sebuah nikmat sebagai bentuk. Nah,
nafsu ini ketika kalau ditempa lagi dalam mujahadatun nafs, dia akan menjadi nafsu lebih baik, yaitu nafsu eh, mardiyah, nafsu yang diridhoi. Nah, artinya di dalam Al-Quran itu memang ada tiga eh, istilah konsep ya, mutmainnah, rodiyah, dan mardiyah. Rodiyah ini ada tindakan dari diri kepada Allah, ridho kepada Allah, dan mardiyah. Nah, mardiyah ini sudah tindakan Allah kepada kita. Nah, itu diridhoi gitu ya. Artinya sudah, kalau guru menilai mahasiswa atau siswa itu, ya kamu udah lulus gitu ya, kayak seperti itu kira-kira ya. Ketika Allah ridho itu dianggap lulus gitu. Nah, lebih tinggi dan paling tinggi dan tujuan kita semua dalam thariqah, di dalam agama ini adalah nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Nah, sesungguhnya nafsu kamilah ini menjadi tujuan kita semua, setiap diri, setiap individu yang diciptakan Allah itu ya. Allah menghendaki kita semua menjadi nafsu kamilah. Hanya saja masalahnya seringkali kita mendapat banyak sekali propaganda yang negatif di luar sana, ya, masuk dalam agama Islam sendiri, bahwa apa ya, untuk mencapai nafsu kamilah itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sulit, sesuatu yang hanya orang-orang tertentu pilihan begitu ya. Sehingga kemudian seolah-olah progres atau upaya untuk menjadi nafsu kamilah itu seperti sesuatu yang dianggap naif atau percuma atau tidak mungkin atau mengada-ada gitu ya. Nah, ini sesungguhnya propaganda yang sangat berbahaya dan sangat merusak. Di dalam Torikoh ini kita diajarkan kita semua punya peluang yang sama. Bahkan itu tujuan Allah menciptakan manusia menjadi nafsu kamilah. Meskipun tidak semua orang berhasil. Tapi itu poinnya, agar prototipe makhluk terbaik yang diciptakan Allah itu, manusia itu muncul, terbentuk di nafsu kamilah itu. Nah, kita punya prototipenya ya, ada Pangasa Abaos. Nah, Pangasa Abaos ini bukan hanya kamilah, tapi juga mukamil ya, sesuatu nafsu yang membuat nafsu yang lain itu terbantu, terangkat menjadi sempurna. Nah, ini artinya hanya dipenuhi oleh mujahadatun nas itu ya. Jadi ini dua sifat dari mujahadatun nas, kenapa dia akbar, kenapa dia bersifat agung. Karena dia tertuju pada yang maha besar, Allahu Akbar, kemudian juga dia sifatnya lebih hakiki. Kemudian itu tadi yang ketiga, kenapa Mujahidun Nas ini Mujahidun yang akbar atau jihad yang agung? Karena itu tadi dia sejalan atau dia didorong oleh rencana Allah itu sendiri dalam surat Al-Baqarah ya, sebagai khalifah. Nah, ini yang artinya eh, Allah menghendaki kita berproses. Kita Allah menghendaki kita untuk menjadikan diri kita sendiri dengan ujian-ujian, dengan cobaan, dan Allah memberikan nikmat, memberikan petunjuk, memberikan contoh, ya. Tapi kita juga ditempa, gitu ya. Di dalam Al-Quran dikatakan jangan kira mereka eh, yang mengklaim sebagai beriman, ya Allah kami beriman kepadamu, itu kemudian Allah tidak mengujinya, ya. Allah akan menguji mereka dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kesengsaraan. Nah, itu adalah proses agar eh, apa namanya, jiwa yang menuju Allah itu tertempa menjadi lebih kuat, lebih lebih apa, lebih berkualitas ya, secara moral, secara etis. Nah, ini jadi bagian dari ujian, dari cobaan dari Allah ini yang sejalan tadi dalam proses ya. Kemudian yang keempat, eh, kenapa mujahadun nas itu adalah mujahadah yang agung, yang akbar? Karena dia melibatkan banyak sekali aspek-aspek yang ada dalam diri manusia ya. Kalau kita bandingkan dengan peperangan fisik, yang nampak adalah peperangan persenjataan saja ya. Kemudian ada dunia ekonomi, propaganda kalau sekarang itu sudah propaganda teknologi ya, terlibatkan apa namanya, berbagai perang narasi, perang propaganda. Kalau perang-perang modern sekarang ini bukan hanya fisiknya, tapi bagaimana eh, serangan fisik itu dinarasikan lewat berita, lewat sosmed, lewat platform-platform apa namanya, pemberitaan naratif, sehingga itu menciptakan eh, apa, informasi-informasi tertentu itu. Tapi itu juga masih sangat terbatas ya, masih pada proses narasi.
Nah, di dalam Mujahidun Nafs ini ada begitu banyak aspek-aspek kemanusiaan yang terlibatkan ya. Eh, di dalam surat At-Taubah itu digambarkan ada setidaknya tiga hal ya. Kita diminta berjihad selain dengan jiwa, dengan harta, gitu ya. Dan ini artinya ketika ada jiwa itu seluruh seluruh halnya terlibat. Artinya ya pikiran kita, kemudian emosi kita, bahkan fisik kita, apapun itu, semuanya terlibat di sana. Dan itu menyebabkan aspek kedirian kita yang paling dalam, sampai ego kita, cita-cita kita sebagai diri, kemudian apa yang kita yakini, bahkan ketakutan kita sebagai manusia, harapan-harapan kita, semuanya dilibat di situ. Sehingga ini tidak menjadi sesuatu yang itu tadi kenapa dia menjadi sulit ya. Eh, Misalkan meninggalkan hal-hal yang dilarang misalkan ya. Ini mau bicara soal rokok lagi misalkan. Itu gak menciptakan menuntut jihad yang luar biasa, menuntut upaya yang luar biasa. Karena itu menyangkut deep down atau sangat mendalam pada dirinya itu. Ini aspek yang nampak sepele tapi sangat sangat sederhana. Nah, ini kita punya contoh yang sungguh menarik sesungguhnya dari aspek ini. Eh, Ketika kemarin Sofa dengan Pangersa Abah sebelum Manakib ya, atau hari sebelumnya saya ingat saya, ini apa memberikan hikmat begitu panjang sebelum subuh, eh, dan maaf sebelum Isrok ya, sebelum Isrok dan setelah Isrok. Nah, salah satunya yang melekat saya ingat adalah bahwa Abah diberikan tongkat komando yang di ujungnya ada batu Hajar Aswad itu untuk menjadi panglima Perang Dunia Ketiga dan menjadi pemenangnya. Nah, ini menarik ya. Perang Dunia Ketiga itu, nah ini kalau kita memahami pakai logika manusia biasa, sederhana, yang dimaksud perang itu ya perang fisik, bom-boman seperti yang terjadi sekarang di Timur Tengah antara Israel dengan Iran misalkan. Tapi dalam Toriko, eh, itu mana yang sangat keliru ya. Perang Dunia Ketiga itu artinya ya perang Wujudun Nafs itu di level yang lebih dalam lagi. Nah, pengarsa Abah memberikan kronologi ya, misalkan dulu Perang Dunia Pertama itu dipimpin oleh pengarsa Abah Sepuh melawan Belanda. Nah, ini di peperangan ini levelnya fisik ya, Perang Dunia Pertama itu perang fisik karena lawannya kelihatan yaitu Belanda dengan segala kekuatan militernya, kekuatan ekonominya, ya propaganda, teknologinya, fisik. Tetapi bangsa Indonesia pada saat itu sesungguhnya juga sedang melawan dirinya sendiri, didorong untuk otonom, untuk mandiri, untuk berani sesungguhnya ya melawan Belanda dan memiliki harga diri, memiliki konsep diri yang kuat kolektif untuk melawan Belanda bahwa mereka diciptakan sebagai satu bangsa yang mandiri, yang merdeka, yang otonom dan itu bukan satu yang mudah untuk mengatakan itu gitu ya. Menjadi merdeka itu harus meyakinkan diri sendiri bahwa kita adalah eksistensi yang otonom, tidak bisa dijajah atau didikte atau dikoloniasi dengan bangsa lain. Nah, itu eh, satu perang dunia pertama yang sifatnya lawannya nampak fisik ya. Kemudian perang dunia kedua itu di masa Bangsa Abah Anom, di mana Indonesia sudah merdeka dari Belanda, tapi yang dihadapi adalah identitas diri yang ada dalam kehancuran, dalam perpecahan ya. Eh, Nah, ini sangat-sangat krusial ketika sudah melawan Belanda sudah habis. Nah, level berikutnya adalah jihadun nafsnya di level ke nyawa ini ya, yaitu kesatuan eh, apa namanya konsep diri secara nasional. Apakah digiring ke komunisme, ke agama gitu ya, atau ke yang lain gitu. Apakah sahabat Anom ya, dalam hal itu apa namanya memimpin atau membimbing, menjaga agar bangsa ini tetap utuh dan berlanjut ya, terutama saat itu di masa Pak Presiden Soeharto. Nah, saat ini kita ada tahap pada Perang Dunia Ketiga, Perang Rasa. Ini dan ini yang menarik bangsa Aba sangat penting. Anom, bangsa Abaos mendapat apa namanya tanggung jawab untuk menjadi panglima dan pemenang ya. Ini menarik ya. Artinya kita salah satu apa kelebihan yang benar-benar tidak bisa terpikirkan dengan
ajaran atau hikmat berikan apa hikmah yang diberikan Makassar Abbas adalah eh, keyakinan ini ya bahwa kita juga cuma menjalankan tapi juga pemenangan gitu ya. Jadi ini memberikan secara keyakinan kita. Nah ini yang sekarang kita hadapi adalah identitas kesatuan bangsa kita ini eh, apa namanya dari berbagai macam kekuatan internal ya seperti partai-partai dan kekuatan dari luar juga. Sehingga menjadi penting untuk mengembalikan identitas dan itu ada pada level yang lebih mendalam lagi yaitu rasa itu sebetulnya. Nah sehingga ini yang sebenarnya terjadi dan bukan kebetulan juga sesungguhnya perang yang kita hadapin Bujatun Nafs itu tidak tidak ter apa namanya tidak terlepas atau sangat berkaitan dengan kondisi global bangsa, bukan bangsa, kondisi global masyarakat internasional di dunia ini sekarang. Ketika begitu banyak terjadi konflik, begitu banyak terjadi peperangan, begitu banyak terjadi masalah, ketimpangan, kemiskinan, dan sehingga ini kembali kepada apa sens rasa kemanusiaan dan rasa kemakhlukan itu ya, jadi sangat kuat gitu ya, yang sudah tertutupi oleh eh, ins- institusi nafsu mungkin ya secara global yang begitu kuat. Sehingga kita bisa melihat ketika Pangersa mengatakan Dajjal telah membagi buta itu karena ya Dajjal telah membangun sistem sehingga membuat kita sulit melihat mana yang benar, mana yang salah. Dari sistem politik, sistem ekonomi, bahkan sistem ilmu pengetahuan, bahkan sistem agama juga ya. Ketika Pangersa mengatakan banyak di antara para penentang talqin itu justru adalah para kiai misalnya. Ini artinya ada eh, sistem dajjal yang beroperasi dalam wilayah agama. Ya, salah satunya sekarang kita melihat ada banyak kasus-kasus kekerasan seksual di pesantren, di sekolah, para pelakunya, para kiai, para ustadz. Dan ini sungguh menyedihkan sesungguhnya ya. Bagaimana agama kemudian dijadikan atau di-abuse menjadi sarana untuk melakukan eh, kezoliman itu. Oke, baik, maaf, ini agak jauh sedikitnya. Kemudian aspek lain yang sangat penting, kenapa mujahadah nafs itu akbar adalah relasi yang mendasari ya. Nah, jadi jihad itu ada kepada siapa sih kita berhubungannya? Kalau jihadul kecil itu kita menghadapi sesama manusia. Jadi misalkan perang eh, apa namanya Badar ya Rasulullah melawan kaum kafir sesama manusia. Tapi jihadul akbar relasi kita adalah relasi kita dengan Allah. Jadi ini kita terhubung dengan zat yang akbar, zat yang menjadi sebab keberadaan kita. Yang hanya dengan itu kemudian kita bisa menjadi paham posisi kita, kedudukan kita, kehakikatan kita sebagai makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, yang terlepas, yang hanya sebenarnya menjadi hamba dan cermin dari eh, dari sang kholik, dari penciptanya, dari penyebabnya, gitu ya. Nah, jadi ya ini bukan satu apa makna yang sederhana, jadi seperti sangat mendalam, sangat agung. Mujahadatun Nasr. Itu itulah mengapa eh, Rasulullah mengatakan ini jihad akbar, jihad sesungguhnya, jihad yang lebih hakiki. Hanya lewat mujahadah ini kita menjadi diri kita sendiri sebagai seorang hamba. Jadi makhluk Allah yang terbaik. Menjadi cermin, menjadi representasi dari apa nikmat dari rahmat rahman dan rahimnya Allah di bumi. Hanya kalau tanpa itu yang terjadi hanyalah kehancuran, kezaliman, kerusakan. Seperti yang banyak kita sekarang saksikan gitu ya. Nah, satu lagi mungkin sebelum saya akhiri, ini sangat penting karena itu tadi, kalau kita melihat di dalam banyak sejarah-sejarah Nabi, penggemblengan jiwa ini Allah contohkan dari sejarah-sejarah para Nabi ya, hanya lewat penggemblengan yang keras, ini manusia itu menjadi makhluk yang baik, yang indah, yang sempurna. Banyak sekali para Nabi itu, kalau kita lihat tidak ada Nabi-Nabi yang lahir dari orang tua yang mapan, yang kaya, kemudian punya jabatan tinggi gitu ya, terus hidup enak-enakan gitu ya. Hanya satu saya kira yang bisa kita lihat Nabi Sulaiman saja. Nah, itu pun ada beberapa ulama yang mengatakan sesungguhnya Nabi Sulaiman itu bukan nabi, ya, tapi dia hanya orang soleh. Tapi kalau kita lihat nabi-nabi yang lain ya,
Rasulullah SAW, Nabi Musa, kemudian Nabi Yusuf ya terutama ya, ada udah punya orang tua, eh, tapi kemudian dipisahkan oleh Allah, hidup apa namanya, bisa dibilang hidup eh, terbengkalai gitu ya, atau di apa dihidupkan oleh orang-orang asing, para kafilah yang dia sudah tidak kenal, kemudian dewasa dia difitnah masuk penjara misalkan. Nah itu kehidupan yang sangat keras. Kalau mungkin kita ngalamin itu, kita sudah tidak percaya sama Allah gitu ya, dan kita akan komplain bahwa Allah tidak adil. Tapi ini Nabi gitu ya, Nabi Musa sejak kecil misalkan sudah dipisahkan dari orang tuanya, di apa namanya, dikintirkan, dialirkan di Sungai Nil misalkan, itu kan luar biasa, yang dipelihara oleh penguasa yang zalim. Jadi bagaimana mendidik? Rasulullah SAW sendiri juga seperti itu. Ya sejak kecil sudah yatim. Kemudian beliau belum lagi menginjak masa anak-anak, ibu beliau sudah meninggal. Dibesarkan oleh pamannya, kemudian oleh kakeknya, kemudian oleh pamannya yang meskipun mencintai tapi juga nggak bisa masuk Islam. Dan ini tidak mudah, eh, berikut Nabi. Artinya Nabi-Nabi ini adalah contoh para mujahidun-mujahidun nafs yang luar biasa. Kemudian juga contoh para sahabat yang kita sering saksikan ya, melalui satu penggemblengan yang luar biasa. Hanya lewat penggemblengan mujahadah ini, jiwa kita menjadi jiwa yang lebih baik, yang lebih kuat, lebih sabar, lebih strong, lebih genuine ya, dan lebih berakhlak, lebih berkarakter untuk kemudian menjadi satu apa namanya, nafsu yang kamilah itu tadi. Dan sangat positifnya dalam Toriko ini kita diyakinkan bahwa menuju nafsu kamilah itu adalah tugas semua kita. Ya, jadi Abah mengatakan jangan menjadi pengikut di gerbong kelas kambing. Semuanya harus masuk kelas kelas eksekutif. Ya, eksekutif ini ya masuknya ke kelas nafsu kamilah itu tadi sesungguhnya. Ya, tantangan dari bangsa Abah ini tidak main-main. Jadi artinya kita diminta untuk menggembleng jiwa kita sekeras mungkin, sebisa mungkin. Karena hanya dengan itu kita menjadi individu-individu, menjadi makhluk-makhluk yang indah ya. Karena, karena pernik-pernik yang banyak itu harus kita kerjakan dengan detail, dengan baik. Begitu, semoga Allah memberkahi semuanya sekalian selamanya. Bika rahmatil pangarsa abawas al-fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ustaz Ramlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.